Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Dan pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang saya persiapkan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merenungkan mengapa kita perlu berdoa? Kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, secara khusus dari ayat yang 12 sampai ayat yang ke-22, ini banyak sekali berbicara tentang nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Nasihat yang disampaikan oleh Paulus hendaknya mengingatkan bahwa Paulus sangat mengasihi orang-orang di Tesalonika sehingga Paulus menasihati mereka untuk tetap berdoa, untuk senantiasa berdoa dan selalu berdoa. Jadi alasan mengapa kita berdoa adalah karena kita dikasihi. Kita perlu mengingat bahwa kita diajak untuk senantiasa berdoa adalah karena kita orang-orang yang dikasihi. Orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang dikasihi oleh Kristus. Oleh karena itu, perlu kita merenungkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari kita adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Kristus? Bahkan kalau kita mau merenungkan bahwa sebenarnya orang-orang yang mengasihi Kristus adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Apakah kita menyadari hal itu dalam kehidupan kita? Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa berdoa. Bahkan kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Kristus, kita juga seharusnya untuk senantiasa berdoa, mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Kita berdoa karena kita dikasihi dan kita mendoakan karena kita mengasihi. Seharusnya doa-doa yang kita sampaikan itu bersumber dari hati kita yang mengasihi. Tanpa kita mengasihi, kita akan sulit untuk berdoa karena hati kita enggak mengasihi. Tetapi kalau hati kita hati yang mengasihi, maka ada waktu-waktu yang kita siapkan, ada waktu-waktu yang akan kita luangkan untuk kita pakai untuk berdoa. Untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan orang-orang yang kita kasihi, mendoakan bangsa kita yang kita cintai. Tetapi apakah hal itu kita lakukan dalam kehidupan kita? Sebagai orang-orang yang percaya, orang yang dikasihi, dan orang yang hendaknya mengasihi. Hendaknya kasih yang kita miliki, itulah yang menguatkan kita. Itulah yang mengingatkan kita bahwa kita seharusnya senantiasa berdoa kepada Tuhan. Melalui tindakan doa kita, itulah yang akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Banyak orang tidak berdoa karena tidak sungguh-sungguh meyakini bahwa doanya akan dijawab oleh Tuhan. Banyak orang berdoa tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa doanya akan dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, di dalam ayat ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kita seharusnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita senantiasa berdoa. Kita selalu berdoa. Doa yang seharusnya kita miliki itu bersumber dari hati kita yang dikasihi dan hati kita yang mengasihi. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.